Inggrisnya nggak Indonesia ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita di tempat ini pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan teteh-teteh yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara yang saya selenggarakan ini. Izin memperkenalkan diri, saya Aura Siti Aulia Kusnadi, mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, kebetulan saya ada tugas di mata kuliah penyuluhan KB buat melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat gitu. Jadi mohon bantuannya untuk bisa mengikuti acara ini gitu. Sebelum ke penyuluhan materinya kan harusnya mah ada ini ya, materinya teh ditampilin di Infokus, tapi karena nggak ada jadi si materinya teh di print aja. Semoga bisa membantu menjelaskan sedikit penjelasan nantinya. Ini juga ada daftar hadir. Daftar hadirnya boleh diisi sambil berjalan. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan di sini teh saya mau melakukan penyuluhan mengenai KB, penyuluhan keluarga berencana. Nah, mau nanya dulu, apa sih keluarga berencana menurut ibu-ibu teh yang ada di benak ibu teh kalau dengar keluarga berencana teh apa? Kan misalnya apa yang dipikir teh kalau KB mah harus mengurangi jumlah anak, apa sih penolakan menambah anak misalkan ya, atau jadi pikirannya teh kalau KB mah gak boleh nambah anak banyak-banyak atau gimana. Nah, jadi sebelum ke materi inti, saya mau ngejelasin dulu keluarga berencana teh apa gitu. Jadi keluarga berencana teh yaitu membatasi jumlah anak hanya 2, 3 dan yang lainnya. Tapi itu teh pengertian secara sempit gitu. Tapi kalau pengertian keluarga berencana menurut syariat teh suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi kalau misalnya ada yang berpikiran bahwa kalau KB teh untuk membatasi jumlah anak, sebenarnya mah bukan cuman di sana gitu, tapi program keluarga berencana teh hanya untuk membantu keluarga supaya bisa mengatur. Jadi keluarganya itu teh mau punya anak berapa nantinya, terus mau gimana. Jadi bukan untuk membatasi jumlah anak harus 2 aja gitu, tapi membantu untuk bisa merencanakan gitu. Sepasang suami istri teh harus bisa merencanakan mau punya anak berapa, terus pendidikannya gimana gitu. Nah, selanjutnya tujuan dari keluarga berencana itu ada membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Jadi, nah yang ditakutkan oleh pemerintah itu kan kalau misalnya kita tidak berencana, misalnya punya anak tapi
mungkin tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan ekonomi, takutnya kan nanti keluarganya teh jadi apa ya, tidak tercukupi atau gimana. Jadi maksudnya menjalankan program keluarga berencana di sini teh supaya setiap keluarga itu bisa mengatur gitu. Misalnya keadaan ekonominya seperti ini, jadi anaknya juga bagaimana gitu ke depannya, pendidikannya dan yang lainnya. Itu tujuan yang pertamanya. Terus tujuan yang keduanya juga mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Kenapa pemerintah itu mencanangkan anak itu cukup 2? Karena dilihat dari kalau dilihat dari jumlah penduduk, supaya tidak membeludak, ada kendala di pengasuhan anaknya juga. Terus juga mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Kan batas minimal umur menikah teh kan kalau perempuan mah berapa? 20 sampai 25. Nah, kalau laki-laki mah dari 25 sampai 30. 25 ke atas. Ya, nah kalau kenapa ada program keluarga berencana teh supaya bisa menekan terjadinya pernikahan di usia dini. Soalnya kan kalau misalkan pernikahan di usia dini teh banyak dampak yang bisa terjadi. Misalkan ke perempuannya mah karena mungkin belum siap mentalnya, ya, perekonomiannya gitu. Terus menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Nah, sama, jadi saling berhubungan gitu. Dari terjadinya pernikahan di usia dini teh bisa mengakibatkan meningkat angka kematian ibu dan bayi karena belum siap teh geningan itunya alat reproduksinya segala macam. Kan kalau masih dini itu yang saya tahu gitu ya, si alat reproduksinya itu belum siap untuk dibuahi ya. Iya, jadi belum sempurna gitu, belum siap sempurna kalau masih di usia yang masih dini. Nah, tadi juga nyambung sama yang kenapa harus cukup 2 anak, karena menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia supaya tidak membeludak penduduk di Indonesia. Lalu manfaat keluarga berencana itu yang pertama ada menjaga kesehatan ibu dan bayi. Jadi program KB itu bisa memberikan pengarahan kepada ibu dan bayi. Kayak kan kalau misalnya di sini ibu-ibu suka ada kegiatan posyandu, terus balai balita yang kayak gitu. Nah, itu teh maksudnya untuk memberikan pengarahan supaya ibu teh bisa merawat dan membesarkan bayi teh secara sehat gitu sampai besar. Lalu manfaat keluarga berencana juga mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Jadi kan kalau misalkan mengikuti program KB, sebaiknya itu anak teh dikasih ASI secara eksklusif teh selama 6 bulan. Lalu ditambah sampai umur 2 tahun di sapi. Jadi program KB itu menganjurkan bahwa dari jarak anak pertama ke anak kedua itu 3-5 tahun. Kenapa? Karena supaya kebutuhan anak pertama ASI itu teh tidak terganggu oleh adanya anak kedua. Jadi harus terpenuhi dulu anak pertama, baru sampai jaraknya 3-5 tahun bisa lebih lama mengasuh ya gitu. Jadi lebih maksimal. Anak yang pertama juga nggak gimana ya istilahnya teh, kurang perhatian gitulah, bisa jadi kurang perhatian karena ada anak kedua kalau jaraknya terlalu dekat gitu. Terus mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.
Nah biasanya kan kalau yang nggak mengikuti KB, mau itu pakai alat ataupun enggak, bisa aja terjadi hamil padahal mah gak mau gitu tah. Nah kalau misalkan ikut program KB mah itu teh bisa mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, terus juga mencegah penyakit menular, terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi kalau seperti tadi, kalau terlalu sering ibu itu teh hamil atau ya sering melahirkan teh bisa meningkatkan kematian ibu gitu, jadi beresiko tinggi gitu. Terus membentuk keluarga yang berkualitas. Jadi kalau mengikuti program keluarga berencana itu merencanakan kehamilan dan jumlah anak, itu teh bisa membentuk keluarga yang berkualitas dalam segi sosial, ekonomi, pendidikan. Kuliah gitu. Nah, selanjutnya untuk gimana untuk cara kita mewujudkan keluarga yang berkualitas teh gimana gitu ya, keluarga yang sejahtera yang berkualitas teh. Nah, di BKKBN teh sudah ada merilis gerakan yang 8 fungsi keluarga. Ibu-ibu di sini ada yang tahu gak 8 fungsi keluarga? Belum ya, belum ada yang Iya. tahu. Soalnya emang menurut survei juga, meskipun ini teh dari BKKBN ya, dari pemerintah, ternyata memang di Indonesia teh 80% nggak tahu gitu 8 fungsi keluarga teh apa, meskipun ya dalam kehidupan sehari-hari mah udah melaksanakan gitu ya fungsi itu teh, cuman ya masih belum mengenal gitulah 8 fungsi keluarga itu teh apa aja. Nah, yang pertama itu ada fungsi agama. Jadi peran keluarga dalam agama, peran agama di dalam keluarga itu teh menjadi nomor 1, karena agama teh kan yang paling penting ya. Jadi semuanya berawal agama teh dari keluarga dulu gitu. Kalau keluarganya sudah menanamkan nilai agama yang baik, pasti keluarga itu teh akan tercipta menjadi keluarga yang Islami gitu, yang taat kepada Tuhan, kepada Allah. Terus fungsi yang kedua teh ada fungsi sosial budaya. Jadi kalau di keluarga sudah diajarkan untuk menanamkan hidup bersosial, terus mengenal budaya-budaya ke anak dari kecil teh, jadi anak teh mengenali budaya Indonesia gitu. Kan kalau sekarang mah anak-anak teh udah mah sering nonton HP gitu, nonton dari barat, TikTok gitu. Jadi kehidupan kurangnya ya ngelihat di sekitar teh kurang, tapi malah malah apa budaya nggak tahu budaya sendiri gitu. Ari budaya barat teh apa pada tahu lagu-lagu barat. kesenian Sunda naon itu apa Kesenian barat mah apa? TikTok gitu. Terus fungsi cinta kasih, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan cinta kasih. Dengan cinta dan kasih sayang yang terjadi dengan baik di keluarga, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi anggota keluarga yang lain. jadi betah di rumah ya, di keluarga. Terus selanjutnya fungsi perlindungan. Jadi maksudnya keluarga itu teh menjadi tempat berlindung bagi anak yang paling utama gitulah, dari dalam memberikan kebenaran, keteladanan, serta tempat bernaung kepada anak. Jadi anak itu teh merasa nyaman gitu ada di keluarga teh, karena si orang tuanya teh bisa memberikan perlindungan gitu. Jadi anak teh enggak, kalau misalnya ada masalah atau gimana, pasti langsung ya kembali ke keluarga, cerita gitu, terbuka. Itu fungsi keluarga sebagai perlindungan. Lalu fungsi reproduksi itu keluarga itu mengatur reproduksi sehat yang terencana, sehingga anak yang dilahirkan nantinya mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas. Tadi seperti
bagaimana si orang tua teh memberikan pola asuh yang baik buat anak, misalkan dalam segi agamanya gitu, akhlaknya gitu. Lalu sosialisasi pendidikan. Pendidikan dalam keluarga itu bukan seperti pendidikan sekolah, bukan cuman tentang pelajaran atau kecerdasan, tapi ya tentang akhlaknya, tentang karakter gitu, pemikiran si anak tuh. Yang terakhir mah fungsi ekonomi. Jadi yang paling utama gitu ya di keluarga teh fungsi ekonomi. Jadi bagaimana cara kita teh bisa mengatur keadaan keluarga dengan keadaan ekonomi kita gitu. Jadi kalau misalnya udah bisa mengatur itu, pasti akan tercipta keluarga teh yang nyaman, yang sejahtera gitu, berkecukupan. Yang terakhir mah lingkungan, fungsi lingkungan. Jadi keluarga teh bisa menciptakan lingkungan yang baik bagi anak gitu, yang nyaman. Kayak contohnya teh diajarin buat suka bersih gitu, terus suka membuang sampah pada tempatnya, terus melakukan kegiatan kayak menanam pohon gitu. Itu teh 8 fungsi keluarga di program keluarga berencana gitu. Thank you, terima kasih. Atur nuhun. Mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang bisa maksimal gitu, soalnya kan masih belajar juga ini teh ya, buat memenuhi tugas mata kuliah. Jadi masih belajar, masih belum terlalu paham, belum terlalu menguasai gitu. Iya bener gampang. Pios kan bade naros, bade sharing, bade cerita, sok we lah gitu. Ini mah naon tuh. Ini we sharing ya. Ibu KB ya. Sharing we Ibu KB, Ibu KB-nya. Sharing gini we. Gimana cara menyikapi bahwa kan tidak semua orang, tidak semua ibu-ibu teh pengen di KB ya, ada yang menentang gitu. Bagaimana pendapat ibu-ibu atau ya teteh sebagai moderator, sebagai penyuluh di sini, pendapatnya bagaimana cara menyikapi orang yang tidak mau ber-KB gitu. Sebenarnya mah kalau dilihat dari sebelumnya makasih ya teteh udah mau sharing gitu. Kalau menurut pendapat saya gitu ya, menyikapi orang yang tidak mau mengikuti program KB, sebenarnya seperti yang dibilang di awal gitu ya, kalau program KB teh tidak sesempit pemikiran kebanyakan orang pada umumnya sekarang gitu kan. Kebanyakan orang teh mikir kalau KB teh membatasi anak atau apa gitulah ya, enggak, istilahnya mah kayak menolak rezeki, ada kan yang bilang gitu. Iya. Tapi kan di sini mah balik lagi rezeki. jadi cegahnya kalau ikut KB teh mengurangi anak berarti mengurangi rezeki. Jika pada mengirit KBD, cenah mung Korea merenah. Tapi Korea hamil deui cenah pandai. program di sini teh memang tidak memaksa, cuman mengajak keluarga di Indonesia teh untuk berencana gitu, merencanakan keluarganya. Jadi jarak sebelum kehamilan, melakukan berkeluarga teh direncanakan dulu mau seperti apa, misalkan keadaannya seperti ini, terus anaknya mau punya anaknya berapa, nanti anaknya kedepannya mau sekolah di mana, mau gimana, mungkin itu. Jadi
Kalau misalnya ada yang tidak mengikuti, ya berarti kayak kembali lagi berarti dia yang mengatur keluarganya sendiri gitu. Cuman dari program ini itu hanya membantu untuk kita itu bisa merencanakannya supaya supaya Tidak wajib. keluarganya teh bisa sejahtera, karena mungkin bisa jadi kalau misalnya di awal tidak direncanakan, nanti kan kedepannya teh nggak tahu bakal kayak gimana, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya karena dari awalnya juga tidak direncanakan, banyak hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Tapi kalau misalkan dari awal udah direncanakan, insya Allah kedepannya teh tergambar keluarganya teh akan seperti apa. Berarti ya, terima kasih banyak banyak pokoknya buat ibu-ibu dan teteh-teteh yang sudah mau ikut sharing gitu, mendengarkan saya di sini penyuluhan. Mungkin tidak cuman sedikit gitulah yang bisa diambil, karena saya juga masih banyak kekurangan, masih belajar juga. Pokoknya mah terima kasih banyak sudah mau membantu tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.